Udah. Selamat hari Senin, friends. Ngopi dulu, friends. Seninnya, friends. Hmm. 10 hari ya, friend, berarti gue gak upload. Kacau sih. Kacau banget. Gue mengingkari janji gue yang bakal upload rajin. Tapi ternyata memang agak susah. Memang ada progres seperti ini ternyata. Jadi gue mau cerita cepat aja. 10 hari lalu mungkin gue itu lagi ada di TCC. Tepatnya salah satu bar di Jakarta di daerah Senopati. Dan menurut gue seru banget itu barnya. Bisa merokok dengan nyaman. Gue kasih lihat nih kayak gimana bentukannya TCC. Karin bukan sih? Apa ini namanya? Pierre. Nah, ini ayam ini. Ini ayam. Ayamon. Let's go. Disambut langsung musik jedak-jeduk. Bagus. Set. Iya. Ini lagunya dong. Hah? Enggak pakai lagu Dono. Halo, lagu ada reservasinya. Halo, mau Firda. Firda, oke sudah. Ini. Terima kasih. Nggak ada flashnya kan? Buat YouTube. Kalau disuruh pilih lama diem di bar atau dengerin albumnya Napalm Death satu album, gue lebih milih dengerin albumnya Napalm Death satu album sih. Karena party bukan passion gue, anjing ternyata. Beres dari TCC itu tuh kalau nggak salah gue ke Bandung sih kita ya. Nggak, kita ngopi dulu sama Oh iya, gua habis itu besokannya. besokannya karena capek begitu-begitu, udah capek. Ngopi lah kita di daerah Kemang sama temen gua, sama Krizara di daerah Kemang, ngopi-ngopi santai, habis itu tutup dengan makan bakso. Nggak bisa. Sore ini setelah kemarin kehidupan malam, sekarang kehidupan sore. Bab. Udah. Gua sama Chris Yogi Fernando. Ada Nyanya. Nyanyau. Ada Chris Yogi Fernando. Ada nomor KTP berapa? Tutup nama lengkap. Ada istrinya juga, kami nebeng. Mau ngopi sore di Kemang. Rencananya. Ngopi kan? Apa flash? Mas? Ya. Kita di Kemang. Kita mau coffee shop ini. Yo, Apa namanya? 150. Oh. Bab kangen kuliah nggak? Enggak.
Sejujurnya enggak. Kenapa? Menyenangkan nggak tapi kuliah? Enggak sih. Jadi gue sama Bapak itu satu kampus di NHI dulu. Di NHI kan tadi di NHI kan? UP. Oh, Babab di UPI, gue di NHI. Jadi tapi kita satu bangku. Masih sering ketemu ya Bapak dari UPI ke NHI. Masih sering nongkrong. Tapi kita nggak usah nyebut kampus kita, tapi orang bakal tahu. Kira-kira kita bakal ngomong apa Bapak? Tahu intelek. Orang-orang pada tahu nggak ya? Tahu intelek. Susah itu mah. Itu fakultas kita doang. Payung sosro. Kira-kira orang pada tahu nggak ya? Clue kampus kita berdua itu payung sosro. Apalagi sih? Soleh-solehun. Tapi mana sebagai lulusan PR kepake nggak? Jadi kerja PR? Sangat kepake lah. Serius. Serius. Emang dulu waktu kuliah belajar tentang PR banget. Oh jelas. IPK saya kan 4,2. Bukan 7,6. Ngomong lagi apa? Sebagai dulu lulusan barista di NHI gimana, Bab? Review Kopinya? dong minumannya. Apa ya, ini dari warnanya. Ya. Enak, Bab? Ya untuk ukuran kopi pinggir jalan oke lah. Itu kira-kira pakai bindus apa, Bab? Mr. Beans. Pakai Mr. Beans. Pakai Ini bindus. ini lokal, udah pasti lokal nih, terasa. Puntang ya, puntang lah ya, Bab ya. Banyumas. Ada tuh ini kopi. Enggak, tadi jadi Zar kemarin tuh gua habis misuh-misuh di vlog ngomongin kayak gua tuh capek sama hidup jedak jeduk. Lu yang lebih duluan jedak jeduk, menurut lu gimana? People banget tidak. Tapi lu masih seneng nggak? Seneng dia mah semangat, paling Enggak, semangat. gua kemarin tuh gua tuh bar hopping kemarin. Dari TCC ke zoo. Dan hah? Doang. Setelah sekian lama dengerin musik lama, gue nggak bisa bertahan lama. Gue mau sama Karin, nggak tahu ya, kayak yang udah nggak bisa aja, kayak tempatnya sumpek. Terus kena ke zoo juga tempatnya gelap, laser di mana-mana. Gue nggak ini aja sih. Tapi kalau Umur berapa sih? aku sama Zara tuan Zara, tapi kan Zara mungkin masih ada semangat. Lu masih semangat nggak kalau untuk dugem? Mas semangat. Tuh masih ada semangat. Kan gue bekas striptease. Bab tau gak ini? Sexy dancer. Jadi kebongkar di sini. Kan ketemunya emang di situ. Illegal. Yang nyawer. Pas nyawer itu kan Bapak. Aku kayak nggak afdol kayaknya kalau nggak makan. Kita lagi ada di Bakso Berkah. Pertama kali nyobain. Kamu apa? Kalau kamu apa? Menang atau kalah, Bab? Menang dong. Jadi tangannya biasanya dong. Kamarku bukan kamar. Ambil apa itu? Ambil manja. Halo, kamu dari mana? Pipis. Udah masih mah. Iya. Udah, makasih. Makasih. Tadi aku habis ngaca Oh, di iya? kamera kamu ya. Coba kita cobain bakso rekomendasian dari Pak Sutri ini. Kalian udah sering makan di sini? Sering. Guys. Tiap pulang kantor? Coba kita rate berapa hari. Iya, kamu kan food iya. vlogger. Karena aku lulusannya sempat Apa? di Pertanian? waktu itu sipil, ngambil NHI, teknik sipil. Terus di restoran juga. Ini sempat. bukan. Teknik ukir. Aku pernah juga di restoran lama. Restoran Di apa? apa itu? Thailand ya? Bukan, Kamboja. Datang nih guys. Ceker.
ayam halus, ini bakso roti. Terima kasih ya Mas. Terlihat dari teksturnya, kita lihat ya mie-nya ya. Ini mie Cina. Tahu. Ayamnya kayak menarik. Mie ayamnya warnanya B aja sih sayang ya. Tapi belum kita rasain, coba. Iya. Coba kita rasain. Donja. Enggak, gue coba rasain plain dulu, plain. Donja atau emang enggak. Enak. Enak. Lidah Enak, kita enak. jarang salah. Bener. Soalnya itu kaldunya gitu ya. Kaldunya pekat banget ini. Kok nggak bisa? Klik subscribe. Oh bukan, berarti di profile. Kaldunya mendok banget ini. Enak ya Beb? Saran gue sih pesen baksonya. Pesen baksonya ya. Tapi mie ayamnya kita Take away aja coba dulu deh, sikat Kita dulu. makan dulu. Soalnya itu kaldunya gitu ya. Kaldunya pekat banget ini. Kok nggak bisa? Klik subscribe. Oh bukan, berarti di profile. Kaldunya mendok banget ini. Enak ya Beb? Saran gue sih pesen baksonya. Pesen baksonya ya. Tapi mie ayamnya kita Take away aja coba dulu deh, sikat Kita dulu. makan dulu. Transfer dosa. Gimana sayang? Menurut kamu baksonya? Transfer dosa. Biarin dosa lu. Gimana mie? Enak? Enak, tapi aku pengen molen. Dari 1 sampai 10 berapa? 8 ya? 8 setengah lah, 8 setengah. Iya, benar. Iya. Boleh beli Oke, jadi kami sempat ke Bandung juga waktu itu. udah nyampe Bandung. Langsung motoran. Kita lagi mengarah ke kantornya Grazi alias rumah kakak gua sendiri dan kakak ipar. Sama Karin kena macet nih di hari Minggu. Tapi orang-orangnya lagi pada pergi. Tapi Arin lagi di Jakarta, Fatih lagi di Yogyakarta. Kita naik motor siapa ini kan? Motor bapak. Motor bapak. Ini namanya Vario balap guys, motornya. Balap oh. Aku harus nge-shoot apa ya? Shoot angkot aja. Oh nih. Ada yang tahu nggak ini di mana? Pada tahu ya kalau Bandung. Tahu lah. Arrive. Sampai rumah. Arin Bunto. Kopi aku nih. Fatih NRM. Nih. Dan Fatih NRM. Saat kita surprisein ada seseorang di atas. Kita Ya. surprisein orang. Lewat mana? Kok bisa sih? Pantesan bilang Kak kebut. Ada Pantesan. teman gua mau kesini teh. Pantesan dia lama nggak di garasi kayaknya. Lama atau kan sore. Dia Ya. cepet aku di cepet lama banget baterainya habis. Gue ngapain dia naik ke atas? Kenalin dulu saya itu Bintang. Halo, Karin. Gue ngapain Mana sih? Ella? Mana? Dah. Enggak lah kerja. Kerja. Ringan. Oh. Jadi gua sama Karin lagi di Fresh Coffee Metro Indah Mall. Sebelum ketemu Fuad sama Ardi, jadi gua mau coba ngenalin Karin sama Fuad sama Ardi. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Seperti apa keseruannya? Miseng.
Pesan kopi dulu. Kita udah di Bandung by the way. Tadi udah ngasih tau ya. Permisi. Oh ini. Iya. Udah. Matiin nggak? Kediaman Bill Gates. Siap. Bukan. Nyari ya. Mas Elon. Nyari. Mas Elon. Halo. Kenalin ini Halo. pacarku. Hai. Mana? Ini anaknya Ardi. Nggak kelihatan. Namanya Lazu. Dia suka bola ubi nggak? Halo. Suka bola ubi nggak? Kamu suka bola ubi nggak? Oh pakai sendal dulu, pintar. Emang boleh makan gorengan? Emang boleh makan gorengan? Hah? Boleh makan gorengan? Enggak, ini kan diet. Oh, Dia diet. mayo. Keren. Diet mayo. Halo. Iya. Nih, Kopi. tadi beli apa? Flash coffee sama Bola ubi. cobain bola ubi. Nggak kelihatan nih, di belakang dulu. Nih. Kriuk. Enak. Cara tentang jari-jari bumi. Kita data ya berbicaranya ya. Jari-jari bumi dapat dilihat teman-teman semua 6.371 km. 6.000 371. Itu kan 6.300 luasnya kilo. kilo. Jadi jari. kedalaman. Bukan diameter dikali 2. Oh, ini 3,14-nya ya? 3,2. Kalau kopinya, kalau rounded, kalau Iya kan? bulat. Kalau dibulatin pi, kalau jadi volume. Kalau Iya, jadi iya. volume kan jadi-jadi aja. Iya. Dua dimensi. Jari-jarinya segini. Berarti kalau diameter kan dikali 2 12.000. Misalnya kita punya ujung Indonesia sama Rusia. Kalau misalnya mau ditembusin berarti harus kebor 12.000 km. Sedangkan pengeboran paling dalam sekarang adalah 11 kilo saja. Wah, itu 1 banding 1.000. 1.000. 1 banding 1.000. Lebih lah. Kalau itu 12.000 ini baru 11 kilo. Ya berarti 0,9. 1 banding 1.000 kita baru 0,0009%. Nggak sampai 1. Gitu lah ibaratnya, nggak sampai 1%. Dan itu sudah tidak bisa digapai. Nggak bisa digapai. Tapi ada teknologi yang banyak kendala. dari teman-teman geologi yang mencari. Maksudnya gini, Kan- akan ada pencarian lagi nggak sih lebih dalam ke inti bumi? Seharusnya pasti ada. Jadi Palung Mariana itu sekitar di 11 kilo juga. Pengeboran terdalam itu 11 kilo juga. Sorry, Palung Mariana dihitung dari atas dasar laut atau dari mulai startnya Palung Mariana? Dari dasar laut ditambah orang 2 meter. Sama Menara Eiffel. Sama menara. Sama Candi Borobudur. Nah, Menara Eiffel Yamin Love. Sama Ya, Sandi Aulia. sama 2. Candi Aulia. Nggak nyambung aja. Itu maksudnya lautan terdalam yang bisa dieksplor Iya. 11 kilo. Nanti ini mungkin pasti ngeras cek bisa. Kedalaman pengeboran terdalam itu under 12 kilo. Jadi 11 kilo sekian. Baru 11.000 meter. Sedangkan ini adalah 12 juta meter. Sangat jauh sekali. Jauh. 1/1000 gitu. Bahkan kurang. Di bawah 1/1000. Jadi kan kalau jadi maksudnya yang pada polemik kemarin-kemarin tuh di bumi saja belum kita tembus seluruhnya. Tapi kita udah mau main-main ke angkasa. Tapi kita sudah mau keluar angkasa. Kira-kira seperti itu. Karena mungkin ngerasa mentok kali kan kalau hampir ke bawah. Ini Padahal kan baru Iya. baru 1/1000%. Kayak, wah, mentok nih. Belum nyampe. Gimana kalau ke atas? Kayak komeng kali ya, mancing tuh kayak komeng lagi mancing tuh. Males ah. Waktu Capek. itu kayaknya mah masih 6.000-an 6.000 meter ya kali berapa feet? Ke atas juga cuman baru sampai bulan kan nih. Belum, maksudnya yang bisa dijejaki oleh Sudah manusia. sampai- Gimana? Sampai bulan gimana? Sudah sampai nebula 023 Enggak, ya. yang sampai dijejaki kaki manusia kan baru sampai bulan. Baru sampai bulan. Maksud Anda Yuri Gagarin siapa ini? Tunggu dulu. Nah, yang manusia yang bisa sampai keluar angkasa itu baru sampai Baru bulan. sampai bulan. Tapi belum mengeksplor di luar itu kan. Walaupun secara teknologi kita udah ngirimin pesawat luar angkasa, Walaupun udah sampai seperti kemana-mana. tidak ada anginnya ya. Walaupun seperti ada anginnya. Iya, tapi Gopai-gopai Ya, aneh juga. benderanya. aneh juga. Aneh juga. Tapi itu terkadang ada teorinya si yang benderanya atas bawah. Atas bawah itu gimana? Jadi ini bendera tuh biasanya cuma diikat sama satu tiang di atas doang kan. Terus ini jadi tiangnya bentuknya kayak F gitu. Ada L gitu kebalik kan? Iya.
Iya katanya gitu. Lo percaya kita pernah ini di Sampai ke bulan. bulan? Kenapa tidak ke bulan lagi? Iya. Gitu. Kan teknologi udah semakin canggih. Kenapa tidak ke bulan? Iya. Emang Jadi maksudnya, belum ada lagi kita ke bulan lagi? Dulu Belum. kita dengan komputer Linux atau Windows 98, bahkan belum ya, tahun 50 Masih BIOS. sekian tuh masih BIOS. Masih DOS. Masih DOS. Sekarang tuh apa yang mungkin diinginkan orang-orang zaman 50-an tuh sudah jadi dalam satu genggaman gadget yang bisa nge-explore seluruh dunia dengan Google Earth misalnya. Soalnya Windowsnya suka update sendiri di Maksud- tiba-tiba cering blue screen Windows updating. Ya, Iya maksudnya kita sudah lagi repot-repot nih tiba-tiba Windowsnya update. Elah. Nggak starting. Kita sudah sampai ke teknologi sedemikian rupa di linear ya, tapi bukan eskalasi. Sedangkan kembali ke luar angkasa itu atau trip ke luar angkasa itu tidak umum gitu. Coba gue cek ya. Nah, Coba. Siapa orang perjalanan terakhir ke bulan itu kapan? oke, Yuri Gagarin Sehingga meninggalkan tanda si Trisula itu. Nggak, kenapa dia diidentikan dengan Trisula? Gua Trisula tuh meaningnya apa bagi mereka? Mungkin itu adalah senjata tradisional yang orang kita zaman dulu Nggak, pakai. kalau misalnya Trisula itu udah terlalu teknologi, udah terlalu. Exactly, Jack. Kalau satu benda tajam, satu tombak itu masih masuk akal lah. Tapi kalau misalnya Trisula kan kayaknya pembuatannya agak ribet deh. Iya, itu yang menandakan tapi bahwa enggak. kita udah lebih maju. nggak semodern itu kan. Zeus sendiri zamannya apa ya namanya ya, dewa dewi Yunani kuno itu kan mereka juga sudah mengetahui bahwa salah satu senjata yang khas dipakai dewa-dewi adalah Trisula. Dan khususnya di laut waktu itu kan Poseidon berarti. Jadi Poseidon ini tuh identik dengan Trisula itu. Akhirnya orang-orang yang berlayar identik dengan senjata Trisula. Walaupun ada missing link ke Indonesia, Trisula emang rame berarti. Iya, di buku Bangsa Pelaut itu covernya Trisula itu, yang logo tadi itu udah hadir di beberapa relik tempat. Nah di kita emang Trisula jadi apa? Exactly, justru itu pertanyaannya, kenapa di kita nggak identik dengan Trisula? Kenapa nggak jadi kujang? Nah, ini. Malah jadi yang lain. Kemana sih Trisula ini? Padahal kita Dulu tuh namanya bangsa maritim. bukan Sriwijaya ternyata, namanya tuh Sri Buddha. Si Buddha anjing. Ini beyond juga. Dan Si- Buddha di sini bukan Buddha. Si apa dibilang? Si Futa. Apa sih? Sri Buddha. Enggak, kan terjemahan tuh dari si Chinese, dari Chinese apa? Sri Baduga. Sri Baduga itu lebih dekat dengan Sri Buddha ketimbang Sriwijaya. Itu yang ditekankan di bukunya itu tuh sebenarnya. Tapi harus baca dulu bukunya sih. Nih ya, logo Trisulanya tuh kelihatan nggak ya? Ini coba gua zoom. Kelihatan nggak sama Ini ada di covernya. netizen yang Wenry Wanhar 20.000 itu adalah penulis ini. buku Bangsa Pelaut. Ada logo Trisula di situ. Di Iya, bukunya. ada itu. Trisula ini. Trisula ini nih. Trisula ini kan bentuknya. Dan dia nggak bisa ngasih tahu. Ini dapat dari mana Trisula ini? Waduh, saya nggak bisa bilang deh. Bro. Kenapa ganjil? Kenapa tidak empat? Kenapa bentuknya tiga Kenapa ya? bukan dua kayak somai tahu kan? Kayak gitu. Garpu tahu. Garpu bakso tahu tuh. Jadi fungsinya Kudanil pada saat zaman Pablo Escobar itu apa? Gue pernah baca dan nonton di film Narcos bahwa Pablo Escobar adalah sosok yang bertanggung jawab terhadap penyebaran kuda Nil di Kolombia. The fact is Kudanil itu dari Afrika. tuh, lihat. Di Afrika terus kok Afrika Anda sama Afrika, dengerin dulu penjelasannya Cumi. Dengerin dulu. Jadi saat dia berjaya, kartel besar dia membangun Taliabu Island. apa sih namanya? Taliabu Island. Zoo kecil gitu buat dirinya sendiri. Berisi banyak hewan eksotis. Dia mendatangkan kuda Nil dari Afrika ke Kolombia. Setelah dia mati, si tempatnya kan tetap aja di situ. Tapi beranak pinak tuh ternyata. Kuda Nil beranak pinak. Alasannya kenapa? Karena kuda Nil di Kolombia itu kayak ketemu surga. Predatornya nggak ada, alamnya mendukung buat dia Makannya banyak. nikah kawin terus, makannya banyak, Zona nyamannya. zona nyaman. Heroin ada. Terus aja gitu dia berkembang di situ jadi banyak kuda Nilnya, terus akhirnya jadi menginvasi penduduk, rumah penduduk. Sedangkan si Pablo Escobar udah mati. Si Sekarang tempatnya Kuda Nil ini banyak nih berarti sekarang. iya di tempat itu berkeliaran gitu. Warga nggak bisa ngapa-ngapain, orang segede Veokomi. Iya sih ya. Gede tau. Gede anjir itu mah. Mau dipindahin juga repot kan.
Dia itu bertahan dari Pablo Escobar mati sampai saat ini. Tapi itu jadi poin plus atau minus bagi Ya bagi manusianya daerah Kolombia. minus, tapi bagi Kudanilnya ini adalah tempat subur buat kita beranak pinak. Yang akhirnya berarti Mane secara tidak langsung mengatakan bahwa di Afrika tuh tersiksa kudanil. dia ada di habitat alami, ya. Habitat alam itu mengizinkan suatu makhluk untuk mati dan terukur jumlahnya. Sedangkan di Alamnya, sedangkan di Kolombia tidak kalau di enak terus Afrika gitu. dimakan siapa? Sama Karin, sama Satria, sama Mas Arin, sama Fatih, sama kakak ipar gua latihan tenis di Bandung selama kurang lebih 3 hari 4 hari lah kita di Bandung lama. Lanjut gua harus balik ke Jakarta. Hari ini diajakin main tenis sama kakak ipar dan kakak kandung, ada Satria juga. Kakak kandung dan kakak ipar. Kalau Satria apa? Adik bungsu. Oh, adik bungsu. Si bungsu aja. Gila ya, anak bontot. Si Selalu ada Satria. Ada si Bontot. Kita mau latihan tenis dulu, teman-teman. Si Bung. Aku mau bawa murid baru. Oh, ini. Gimana? Capek? Bisa? Enggak, aku penasaran. Aku harus Bisa. gua harus gitu terus coach. Tadi masih ready. Kamu gimana? Capek nggak? Capek banget ya. Serius? Asik. Tapi asik. Menurut lo bakal jadi olahraga yang panjang nggak buat lo? Enggak. Udah di sini aja ya. Susulan aja. Nggak, aku balik di sini. Mencoba latihan main tenis, ternyata gue nggak ada bakat di sini dan tidak ada bakat di main tenis. Kayak bener-bener kaku. Ternyata susah mengendalikan teknik, emosi dan banyak aspek. Gue mending main catur, cuma ngangkat kuda, ngangkat pion. Gitu guys. Hari kedua kita main tenis lagi. Setelah semalam main tenis, hari ini setelah malam itu latihan tenis. Sekarang mainnya sama kakak ipar lagi, sama pacarku. Kakak ipar. Sekarang coba kita latihan yang semalam dilatih sama coachnya. Bisa apa enggak? Giliran di videoin jelek. Jadi kami lagi ada di coffee shop di Bandung. Tempatnya oke, namanya Morgi, di daerah Jalan Anggrek. Kopinya ada serbuk-serbuk kayu. Kelapa ternyata. Nah, aku ngelucu aja sayang. Oh, Sosok lucu ah. Aku nggak lucu. Tapi enak sayangnya suasananya. Suasana kopi banget. Beda grup itu bos. Dah ngerokok dulu. Besok udah pulang lagi ke Bandung. Ada kita ketemu YouTuber juga, ada kaipar gua, tetap ada kaipar gua. Ada abang gua, ada Karin di sini. Ada si Bungsu, mana si Bungsu? Mana si Bungsu? Nyari apa sih, Bos? Mana sih skrip di sini nih? Manggung. Oh.
temen gue namanya Fauzan, panggilannya Om. Bincang MMA, Fauzan Probo. Dia masih punya YouTube Bincang MMA. ngomongin MMA dan WWF ya, Om? Udah enggak? Udah enggak? aja UFC Jakarta. Oh, lu sekarang ngomongin serius? MMA lokal, MMA Enggak sih MMA UFC. enggak, MMA-nya yang Indonesia atau yang luar juga? UFC tuh mencakup seluruhan. Di Amerika aja. Oh, emang Indonesia nggak ada? Ada. Cuma Oh, tidak. berani aja nggak berani. Tapi lu masih aktif, Om, Bincang berarti? MMA kagak ada. Masih aktif. Apa nama YouTube-nya? Fauzan Nur. Tapi kalau nggak pernah nge-post di Instagram sih? Hah? Maksudnya kayak nggak pernah. Iya ada teman saya yang nonton MMA kecuali saya. Nggak, teman gue ada di rumah yang nonton MMA. Ada. Namanya Chris Yogi Fernando. Nice. Nanti gue suruh tonton. MMA kita. MMA. Jiu-jitsu saya white belt. No. Serius? Kamu ikutan ini? Bela diri? Ikutan atuh. Mixed martial art. Kamu ngambilnya Jiu-Jitsu. Itu sama Muay Thai. Jiu-Jitsu itu basicnya si Deddy Kobusier ya? Deddy Kobusier juga ya? Deddy Kobusier? Buzer. Jiu-Jitsu bukan sih dia? Jiu-jitsu. Abis main tenis, gue langsung balik ke Jakarta karena harus ngejar meeting. Dan lu tahu kemarin sempat ada gempa. Gue naik wush, tapi wushnya lambat banget, 55 km per jam. Dan gue nggak sempet vlogin karena gue udah gelisah karena gue ngejar meeting jam 4 sore. Dan gue baru hadir ke meeting tersebut jam 6. Untungnya partner gue, klien gue itu masih baik hati mau menunggu gue datang. Terima kasih. Gue ada videonya ya, coba aku masukin deh. Abis meeting blablablu Favivu, kita ke mana sayang? Jadi ya mungkin kegiatan gue seperti itu. Terlihat memang menganggur dan banyak waktu luang, tapi kalian mesti tahu bahwa di balik itu semua ada yang gue kerjakan selain ngevlog gitu, teman-teman. Mohon maaf kalau gue main lihat apa ya, bolong-bolong vlognya. Tapi semoga kalian masih mau nonton, dan gue juga appreciate buat teman-teman yang udah DM Instagram gue untuk suruh upload. Oke, gue upload sekarang. Oke. Terima kasih, mungkin itu aja kali ya recap gua selama beberapa hari ini ngapain aja. 10 hari gua ngilang gak nge-YouTube ngapain aja. Ini ada semua videonya gua share tadi, oke? Saya berjumpa di next vlog. Bye. Bentar sedih ngopi. Gimana? Kemarin ada yang pesta pora. Gimana? Capek nggak abis pesta pora langsung kerja?